Kita ke bentuk selanjutnya, yaitu short answer test atau tes jawaban singkat. Untuk tes jawaban singkat ini, peserta tes diminta untuk memberikan frasa, bilangan, atau simbol untuk menjawab pertanyaan. Dan soal ini biasa diberikan untuk tingkat SD atau SMP. Jadi di sini kita bahas kilas saja ya. Jenis short answer test yang pertama bisa dalam bentuk pertanyaan atau bentuk kalimat yang tidak lengkap. Oke, contoh dari bentuk pertanyaan seperti ini, teman-teman. Nomor 1, berapakah bilangan prima terkecil? Dan untuk nomor 2, siapakah Raja Majapahit pertama? Ini sebenarnya jawabannya sudah pasti ya, dan mungkin jawabnya cuma 1 atau 2 kata yang sudah pasti jawabannya seperti apa. Dan tidak perlu menjawab secara panjang, karena itu ini termasuk dalam short answer test. Kita bandingkan dalam bentuk kalimat tidak lengkap. Ya, di sini nomor 1, bilangan prima terkecil adalah titik. Nah, nantinya ini sebenarnya sama ya, nomor 1 ini jawabannya cuma bentuknya saja yang berbeda. Oke, kayak nomor 2 pun juga gitu. Raja Majapahit pertama adalah titik. Nah, jawabannya pun tidak perlu panjang-panjang. Umumnya kalau anak-anak SMA sudah tidak menggunakan soal bentuk yang seperti ini karena dirasa terlalu mudah untuk tingkat SMA. Jadi kita tidak terlalu membahasnya lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada selected response test atau tes memilih jawaban. Nah, tes memilih jawaban di sini dia adalah tes yang menghendaki peserta tes untuk memilih di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Lalu, nama lainnya adalah tes objektif. Nah, tipe tes di sini adalah ada 3 ya, tes true or false atau benar salah, tes menjodohkan atau matching, tes pilihan ganda atau multiple choice. Nah, dari ketiga tipe tes ini yang biasanya paling sering digunakan adalah tes pilihan ganda. Oke, untuk tes benar salah sama tes menjodohkan sebenarnya sering dipakai juga. Cuma ini lebih banyak yang pakai itu ini tidak terlalu rumit lah untuk tes benar salah sama menjodohkan. Lebih ke kayak untuk tingkatan rendah ya untuk anak-anak SD atau SMP gitu mungkin. Jadi di sini fokus kita hanya kita akan bahas tes pilihan ganda. Nah, untuk tes pilihan ganda ini ada beberapa bentuk ya, teman-teman. Jadi teman-teman perlu memperhatikan seperti apa macam-macamnya tes pilihan ganda. Ada 9 bentuk. Dan dari 9 bentuk ini kan ada 9 ya, melengkapi 5 pilihan, asosiasi dengan 5 pilihan, tak kecuali, analisis hubungan antar hal, analisis kasus, maaf, terus perbandingan kuantitatif, hubungan dinamik, melengkapi berganda, pemakaian gambar, diagram, dan atau grafik. Nah, dari ke-9 ini, yang paling sering digunakan adalah yang bentuk melengkapi 5 pilihan, analisis kasus sama melengkapi berganda. Jadi kita hanya membahas 3 hal tersebut karena yang paling populer, yang paling sering digunakan. Lalu untuk bagian dari tes pilihan ganda, teman-teman jadi kalau teman-teman mau membuat tes pilihan ganda, teman-teman perlu perhatikan bagian-bagian dari tesnya. Ada 2 bagian ya secara umum, pokok soal atau STEM. Ini adalah bagian di mana teman-teman menuliskan soal atau perintah. Bunyi soalnya, bunyi apa masalah yang ditanyakan itu di pokok soal. Lalu nanti ketika ada pilihannya, kemungkinan jawabannya apa, itu ada di bagian kedua. Misalkan kalau pilihan ganda kan ada A, B, C, D gitu. Nah, itu adalah kemungkinan jawaban atau dalam bahasa lain option. Pilihannya mungkin ada yang pilihannya 4 jawaban, ada yang 5 jawaban, itu kemungkinan jawabannya disebut option. Dan dari option itu ada 2 macam ya teman-teman. Kalau untuk jawaban yang benar, kan dari keempat atau kelima soal itu misalkan dari empat pilihan itu ada 1 yang benar. Nah, yang benar itu disebut jawaban benar atau key, kunci jawabannya. Dan selain daripada jawaban yang benar,
Jadi 3 pilihan yang lain ya disebut pengecoh. Kita ke contoh butir soal untuk tes pilihan ganda. Yang pertama, bentuk melengkapi 4 atau 5 pilihan. Jadi, karena bentuk soal pilihan ganda ini paling banyak digunakan orang, bahkan untuk tes-tes tertentu yang melibatkan pemerintah bahkan nasional pun masih banyak menggunakan pilihan ganda. Uh, ini mungkin seperti UN atau soal lain ya seperti SBM, tes masuk perguruan tinggi itu sering masih pakai soal pilihan ganda atau bahkan soal olimpiade pun pakai pilihan ganda. Kalau untuk melengkapi ada empat ada 4 alternatif jawaban itu biasanya untuk siswa SD sama SMP. Nanti kalau SMA biasanya 5 jawaban ya, A sampai E. Nah, ini contoh ya untuk soal melengkapi 4 atau 5 pilihan. Di sini petunjuknya adalah pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di antara kemungkinan-kemungkinan jawaban yang disediakan dengan memberi tanda silang pada lembar jawaban. Lalu soal yang pertama adalah soal di mana ini siswa diminta untuk memilih jawaban tentang sebuah soal matematika. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya contohnya. Jadi, tinggal memilih saja jawabannya. Lalu yang nomor 2 pun begitu. Jadi ini soal matematika dari keempat pilihan, ini siswa tinggal memilih satu jawaban yang benar. Lalu yang bentuk kedua adalah bentuk analisis kasus. Nah, bentuk analisis kasus ini awalnya diberi semacam cerita dan ini akan menjadi dari cerita ini akan digunakan dalam pengerjaan soal. Dan ini seringkali atau baik digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam bahasa yang lebih populer adalah HOTS atau High Order Thinking Skill. Contoh, di sini ada petunjuk tentang soal ya, teman-teman. Petunjuknya, bacalah kasus di bawah ini dengan seksama. Kemudian nanti siswa diminta untuk memilih jawaban yang benar. Nah, mirip sama yang pertama tadi. Soalnya kayak gini, ada sebuah cerita tentang 2 orang anak, lalu pada pada semester ini anak tersebut uh, mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, untuk soal ini selanjutnya pertanyaan itu berkaitan dengan rata nilai dari siswa yang pertama. Terus untuk yang kedua adalah jangkauan nilai dari siswa yang kedua. Nah, 2 soal ini berkaitan sekali dengan sebuah soal cerita di atas. Jadi siswa perlu menganalisis kasusnya seperti apa. Untuk tes pilihan ganda, ini yang ketiga adalah bentuk melengkapi berganda. Di mana pada bentuk ini terdapat beberapa jawaban yang benar. Tidak hanya satu ya kemungkinan jawaban yang benar. Tetapi untuk menjawab butir tersebut, ada beberapa kombinasi di antaranya. Jadi berbeda dengan soal pilihan ganda yang sebelumnya kita bahas, ketika jawabannya pasti cuma satu yang benar. Nah, di sini bisa ada beberapa jawaban yang benar. Seperti apa? Kita baca dulu ya petunjuknya. Contoh soal begini, jika di bawah ini terdapat butir-butir soal yang punya kejadian yang dapat muncul bersama-sama. Pada lembar jawaban nanti, teman-teman atau murid diminta untuk menyilang jawaban A, B, C, D, atau E dengan syarat yang telah disebutkan ini. Contoh, ini ada 2 soal matematika. Yang pertama tentang himpunan kosong, yang pertama tentang persamaan yang polinomial. Nah,
Ini kalau misalkan pada soal nomor satu, kita lihat ya sesuaikan dengan kriterianya di sini. Kalau misalkan nomor satu ini benar, maka kita lihat lagi ya, ini kan nggak ada ya, pasti ada nomor satu atau nomor sekian. Kalau misalkan nomor satu dan nomor dua, satu, dua dan tiga benar, maka siswa harus memilih jawaban A. Terus kalau misalkan satu dan tiga saja yang benar, nanti siswa pilih B. Kalau cuma dua dan empat yang benar, ini siswa milih C. Kalau hanya empat yang benar, maka siswa pilih D. Tapi jika semua jawaban di sini benar, maka siswa harus memilih E. Jadi perlu mencermati. Ini agak sedikit ribet karena nggak bisa pilih salah satu jawaban saja. Oke, lalu kita pindah ke bagian konstruksi tes hasil belajar ya untuk ranah kognitif. Nah, sebelum mengkonstruksi tes hasil belajar, jika teman-teman di sini akan ingin membuat sebuah tes atau dalam hal ini adalah tes untuk ranah kognitif, maka ada beberapa langkah yang perlu teman-teman perhatikan. Ada beberapa ya. Yang pertama, menginventarisasi bahan yang telah diajarkan. Yang nomor dua, menyusun kisi-kisi tes. Jadi sebaiknya itu tesnya diberikan kisi-kisi seperti apa atau dibuatlah biar lebih terarah. Lalu nanti teman-teman ketika membuat butir soal, buatkan juga kuncinya. Nah, terus yang nomor 4, melakukan validasi isi atau validasi ahli untuk melaah kisi-kisi dan butir-butir soal. Terus yang kelima, melakukan uji coba untuk melihat kelayakan butir-butir soal. Yang keenam, jika teman-teman melakukan uji coba terus terlihat soal itu kurang baik, teman-teman bisa melakukan revisi terhadap butir soal tersebut. Dan selanjutnya, dari soal-soal yang sudah lolos uji, lalu teman-teman tetapkan tes mana yang akan digunakan. Terus yang kedelapan, melakukan validasi konstruk dan validasi berdasarkan kriteria, jika memungkinkan. Yang kesembilan, mengestimasi koefisien reliabilitas pada tes yang telah ditetapkan. Yang nomor 10, melaksanakan pengukuran atau pengujian kepada subjek yang dikehendaki, jika koefisien reliabilitasnya telah memenuhi persyaratan. Dan yang ke-11, menafsirkan hasil yang diperoleh. Nah, pada beberapa bagian ini tentang validasi isi, validasi konstruk, terus koefisien reliabilitas ini kita akan bahas pada beberapa bab yang akan datang. Ini untuk contoh kisi-kisi ya ketika teman-teman ingin membuat sebuah tes. Kisi-kisi untuk tes pilihan ganda, contohnya seperti berikut ya. Ini khusus kisi-kisi pilihan ganda yang menyertakan tingkat kesulitan soal. Nah, kalau tingkat kesulitan soal ini di sini teman-teman buat berdasarkan pokok bahasan apa yang akan diujikan atau KI-nya seperti apa. Lalu teman-teman akan menentukan jenjang mana yang akan teman-teman uji ke siswa. Apakah tingkatan untuk C1, C2, C3, atau tingkatan yang soal hot C4, C5, C6. Dan dari tiap bagian ini nanti teman-teman bisa membuat tingkatannya apakah soalnya itu bentuknya mudah atau sedang atau sukar. Terus dari bagian ini nanti teman-teman juga bisa menentukan banyaknya butir soal seperti apa dan persentasenya bagaimana. Biasanya kalau soal itu untuk yang bagian sedang sekitar 50%, sementara mudah dan sukarnya adalah masing-masing 25%. Lalu yang kedua ini adalah contoh untuk kisi-kisi tes uraian. Kalau kisi-kisi tes uraian ini kayak gini ya contohnya. Teman-teman tulis dulu ya, ini kayak mata pelajarannya apa, tahun ajaran berapa, terus kira-kira untuk semester, terus selama ujiannya berapa menit,
banyaknya butir soal yang diuji cobakan juga ada berapa. Lalu teman-teman ini tentukan seperti pokok bahasannya apa, kompetensi dasar yang harus dikuasai apa, atau indikatornya seperti apa. Nah, bedanya kalau dengan soal yang bentuk pilihan ganda, biasanya ini tidak tidak ada pemilahan ya, tidak dilakukan kayak pemilihan C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Tapi kalau memang diperlukan ya silahkan aja. Yang biasanya dituliskan ini misalkan untuk kompetensi dasar tentang apa dituliskan, terus teman-teman nanti tentukan jenis soal yang uraian terbatas berapa, yang bebas berapa, dan tulis jumlah butir soalnya seperti apa. Jadi kayak gini ya kisi-kisi tesnya. Mungkin kalau misalkan soalnya tentang matematika ya ini pokok bahasanya tentang apa dalam matematika, nanti tuliskan berapa jumlah tesnya. Oke, baik. Saya kira cukup sekian ya materi yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.